Jadi Bang Jago pingin ada juga orang juga banyak bertanya-tanya. Ini mengenai uang pendaftaran. Ini menjelang musda. Betul ya, betul. Jadi dengan biaya pendaftaran 150 juta ini pantas enggak? Menurut Bang Taufik yang melihat ya, Saya Bang Iwan. pendaftaran untuk menurut Bang Taufik gimana tanggapannya? 150 juta pendaftaran. Benar Bang Jago, memang sih Bang Jago 150 juta ini banyak yang menanyakan ya, apakah benar pendaftaran untuk menjadi ketua HIPMI ini 150 juta? Iya. Kalau menurut saya sih Bang Jago 150 juta ini bentuknya seperti apa? Panitia harus membuka ya, harus transparan. Kalau 150 juta hanya dikhususkan untuk pelaksanaan tahapan musda, artinya hanya untuk pemilihan ketua. Siap. Saya pikir itu tidak realistis ya dengan kondisi UMKM sekarang, karena gini Bang Jago, pemilihan musda ini kan untuk memilih ketua umum HIPMI yang menggantikan Posisi Bang Rio Nurdin kan. Iya. Nah, kita ini mencari calon ketua umum yang benar-benar memiliki ide dan gagasan untuk membesarkan organisasi dan juga membantu teman-teman UMKM yang sekarang kondisinya lagi sulit setelah dihantam pandemi kan. Sulit banget. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago, Bang Fakta, jangan gosip. Kali ini bro, berkali-kali Bang Jago dalam melaksanakan tugas ya selalu dalam keadaan sehat dan menyapa semua orang. Dan saat ini edisi Sabtu 22 Mei 2021, Bang Jago pengen diskusi santai bersama pengusaha muda dan juga Ketua OKK BPD HIPMI Provinsi Gorontalo, Bang Taufik Akbar ST. Jadi Bang Jago pengen diskusi dan pengen tanya-tanya bro terkait pelaksanaan musda HIPMI yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Nantikan bro. Jadi bro, saat ini Bang Jago lagi di samping salah satu pengusaha muda bro, ya, dan juga Ketua OKK BPD HIPMI Provinsi Gorontalo, Bang Taufik Akbar, ya. Jadi di samping beliau Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang Taufik. Waalaikumsalam ya. Aduh, sudah jangan ganti nama ya katanya jadi Bang Jago sekarang ya. Iya, karena gini Bang Taufik, ini Bang Jago ini bukan ditujukan ke Bang Jago ya. Siap, Jadi siap. perlu Bang Taufik juga tahu Bang Jago itu punya ini ya, kayak Bang Fakta, Jago, jangan gosip. Jadi setiap pemberitaan Bang Jago, informasi yang Bang Jago sampaikan itu berita-berita yang aktual, tajam, terpercaya. Betul ya. Dan juga bukan hoax. Oke. Jadi bersama Bang Jago juga ya seperti saat ini dengan Bang Taufik ya. Jadi Bang Taufik, Siap. jadi Saya lepas masker ya, bisa apa ya? supaya kelihatan ganteng. Sudah dikenal kan, Bang Taufik ini sudah dikenal. Orang yang punya bukan power juga, tapi berpengaruh juga. Karena Bang Taufik ini ini kan biasanya kan sudah jarang, kan biasa main di balai sungai, di kantor balai. Kok kenapa saat ini? Aduh, sudah nggak nongol lagi di kantor balai. Apa memang sibuk di luar? Dalam usaha atau gimana Bang Taufik? Alhamdulillah ya setahun ini habis pandemi COVID-19 ya kita coba-coba lah ya, karena juga kan proyek pemerintah agak kurang sekarang kan. Iya, itu.
Dan alhamdulillah dengan brand baru di Makassar saya buat usaha, jadi kita produksi hand sanitizer, sabun, alkohol medis untuk rumah sakit, dan alhamdulillah responnya luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau untuk usahanya itu seperti apa saat ini? Jadi Itu sudah tersebar nggak? kalau sekarang sih alhamdulillah kita sudah masuk ya untuk di gerai-gerai seperti Indomaret. Iya. Dan ternyata ya Bang Jago jauh lebih enak ya ternyata berusaha langsung real gitu. biasa. Ketimbang dulu kan kalau kita ketemu di kantor-kantor kan. Betul. Jadi sebelumnya bermain juga di tempat ya. Betul Bang Jago. Tapi di masa pandemi sekarang sudah bermain di ya untuk kesehatan Iya, kita lebih ke kebutuhan masyarakat ya, Bang Jago. protokol kesehatan ya. Betul Bang Jago. Luar biasa. Ini bro, Bang Jago juga selalu menyapa ya. Setiap Saya. ketemu Bang Taufik di lokasi balai juga kantor balai, beliau punya power. Bro. Nah juga Bang Iya, Jago. iya. Jadi gini Bang Taufik, Iya. ini kan Bang Taufik juga kan tahu ini saat ini akan melaksanakan pelaksanaan musda HIPMI ya. Betul Bang Dalam Jago. waktu dekat. Betul. Ini jadi ini sekarang lagi trending di Gorontalo mengenai HIPMI. Alhamdulillah. Mungkin bisa nggak Bang Taufik sampaikan apa saja manfaat yang Bang Taufik dapat di HIPMI? Waduh. Selaku ketua HIPMI, maksudnya sebagai ketua. Betul Bang Jago. Saya alhamdulillah Bang Jago ya, manfaat yang saya dapatkan di HIPMI itu luar biasa. Yang pertama Bang Jago, saya dapat kawan dari mana? Dari seluruh Indonesia. Iya. Itu yang paling penting Bang Jago, karena kita ini kan pengusaha ya, mesti banyak berkawan. Kedua, kalau kita punya kawan banyak, tentu kita memiliki jaringan peluang-peluang usaha. Nah, itu dia yang saya dapatkan Bang Jago. Kemudian yang ketiga ya di HIPMI sendiri kan tentu kita belajar untuk berkomunikasi sehingga ya menambah wawasan kita. Jadi ketika untuk anak-anak muda yang wirausaha ya wajib masuk HIPMI, karena HIPMI adalah HIPMI ini kan wadah UMKM terbesar di Indonesia. Siap. Gitu Bang Jago. Jadi gini, Siap, Bang Taufik, ini juga mohon maaf ya. Saya Bang Jadi Bang Jago pingin ada juga orang juga banyak yang bertanya-tanya. Saya. Ini mengenai uang pendaftaran. Ini kan menjelang musda. Betul ya, betul. Jadi dengan biaya pendaftaran 150 juta ini pantas enggak? Menurut Bang Taufik yang melihat ya Saya Bang Jago. pendaftaran untuk menurut Bang Taufik gimana tanggapannya? 150 juta pendaftaran. Benar Bang Jago, memang sih Bang Jago 150 juta ini banyak yang menanyakan ya, apakah benar pendaftaran untuk menjadi ketua HIPMI ini 150 juta? Iya. Kalau menurut saya sih Bang Jago 150 juta ini bentuknya seperti apa? Panitia harus membuka ya, harus transparan. Kalau 150 juta hanya dikhususkan untuk pelaksanaan tahapan musda, artinya hanya untuk pemilihan ketua. Siap. Saya pikir itu tidak realistis ya dengan kondisi UMKM sekarang, karena gini Bang Jago, pemilihan musda ini kan untuk memilih ketua umum HIPMI yang menggantikan Posisi Bang Rio Nurdin kan. Iya. Nah, kita ini mencari calon ketua umum yang benar-benar memiliki ide dan gagasan untuk membesarkan organisasi dan juga membantu teman-teman UMKM yang sekarang kondisinya lagi sulit setelah dihantam pandemi kan. Sulit banget. Jadi gini Bang Taufik, ini kan juga pernah Bang Taufik juga menyampaikan di media sosial juga ya, media online. Betul. Bahwa selaku ketua OKK itu uang pendaftaran musda itu sebesar 150 juta. Kok saat ini berbeda dengan kemarin? Setuju ya. Kan? Jadi gini Bang Jago, benar bahwa karena pada saat kemarin itu saya selaku ketua OKK dan SC Steering Committee. Iya. Nah sehingga pada saat itu saya menyatakan 150 juta untuk pendaftaran, tetapi di 150 juta itu bukan hanya untuk sekedar di acara musda. Jadi Bang Jago, konsep yang saya buat dari 150 juta itu kita akan memberikan uang pembinaan untuk 6 BPC. Ini penting karena kita harus memperkuat BPC HIPMI yang ada di kabupaten kota. Kedua Bang Jago, yang paling terpenting ya ini kan kita ini pengusaha Bang Jago ya. Artinya kita menghindari
ada namanya transaksional di Jadi, acara musda. Bang Jago pasti sudah mengerti itu. Jadi betul. ini kan Bang Jago gampang kan sebenarnya. Kita kalau tahu Bang Jago untuk acara musda ini kan ada lobby lebih ya. Nggak juga sih Bang Jago. Artinya gini Bang Jago, dari dengan kondisi Covid sekarang tentu kan yang hadir dibatasi. Betul. Paling banyak mungkin Bang Jago 100 orang. Kalau 100 orang untuk membuat acara di hotel bintang 4 kan tidak perlu sampai 150 juta. Betul. Saya pikir seperti itu Bang Jago. Jadi gini Bang Taufik juga, ini pertanyaan yang sangat ini juga. Dengan uang pendaftaran 150 juta, apakah ada yang mau mendaftar? Jadi banyak calon-calon yang mau mendaftar dengan pendaftaran 150 juta. Jadi gini seperti jadi gini Bang Jago, saya pikir Bang Jago ya, kalau seandainya untuk menjadi ketua umum HIPMI itu memang kita tidak bisa menafikan bahwa dia harus memiliki kemampuan finansial. Betul. Tetapi Bang Jago, kita perlu ingat, kita ini kan pengusaha, apalagi kita ini pengusaha milenial, masih terbatas kan. Betul. Tentu kalau dia pengusaha Bang Jago, dia harus berhitung. Apakah realistis dia mau keluar uang 150 juta nih Di masa pandemi kayak begini untuk daftar jadi ketua umum HIPMI. Iya. Terkecuali Bang Jago, dia punya kepentingan tertentu, mungkin bisa jadi ya karena kita nggak tahu Bang Jago. Tapi itu tadi sih, kalau untuk 150 juta daftar jadi ketua umum HIPMI di masa pandemi sekarang Bang Jago, saya pikir kalau saya pribadi sih tentu harus berhitung dulu Bang Jago ya. Begitu ya. Jadi lantas seperti apa juga ya? Apa yang harus dilakukan kalau memang toh tidak 150 juta? Saya pikir gini Bang Jago, yang harus kita prioritaskan di sini adalah membangun, membesarkan organisasi HIPMI ke depan. Wah, betul. Nah, kita harus mencari ketua. Itu lagi kembali lagi tadi Bang Jago. Kita harus memilih ketua, melahirkan ketua yang benar-benar hadir karena ide dan gagasannya. Karena ini organisasi wadah UMKM yang benar-benar berkomitmen untuk menolong teman-teman UMKM yang kondisinya saat ini kesulitan. Siap. Jadi jangan saya itu Bang Jago gini Bang Jago, saya agak ini ya, saya sempat diberitahu oleh satu kawan saya, jangan sampai HIPMI ke depan ini melahirkan ketua umum karena yang terpilih karena hanya mampu secara finansial. Tidak melaksanakan program yang visi misi ke depan. Betul Bang Jago. Nah, jadi ini Bang Taufik, ini jadi bisa nggak dijawab juga ini ya? Jadi siapa calon yang berpotensi untuk menggantikan posisi Bang Rio Nurdin? Sebenarnya sih saya sulit menjawab soal ini Bang Jago ya, karena teman-teman saya di BPD, baik di BPD maupun di BPC, banyak ya yang punya kapasitas untuk menjadi ketua umum. Tapi kalau untuk memilih nama sih tentu ada beberapa nama yang saya tahu baik secara syarat administrasi mampu, seperti sekretaris umum yang sekarang Alham Habibi. Wah, gitu ya. Kemudian ada juga beberapa nama seperti Erwin Ismail, terus lagi Bang Jago. Ada sih beberapa ketua bidang Bang Jago. Itu syarat administrasi itu yang Bang Taufik sama itu seperti apa? Administrasi yang saya maksud ini Bang Jago, karena BPP HIPMI ini kan punya aturan ya, aturan dalam peraturan organisasinya, di mana untuk menjadi ketua umum BPD HIPMI Anda harus memiliki usaha, itu jelas. Itu ini ya. Pengusaha ya. Ini kan pengusaha lendakol dan pengusaha ikan ya. Betul. Jadi harus ada usaha ya. Ada usaha yang jelas. Dibuktikan dengan surat administrasi. Ini kalau ada yang mau daftar emang gitu ya. Jadi kalau yang ada yang mau daftar, meskipun dia pengusaha lem, pengusaha ikan kakap atau memang pengusaha rumah makan, bisa daftar sebagai calon ya. Belum juga ya, tapi masih ada juga Bang Jago. Belum bisa juga Bang Jago, karena gini Bang Jago. Kemudian ada persyaratan tambahan seperti umpamanya dia sudah pernah menjabat dalam satu kepengurusan. Iya. Jadi sudah selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun ya. Dibuktikan dengan SK. Kemudian yang terakhir itu telah mengikuti Diklatda.
Diklat dan DPD Iya. HIPMI Gorontalo. Siap. Gitu, Bang. Jadi ini juga Bang Taufik, ini ada salah satu pemilik warkop ya, ternama di Kota Gorontalo, Warkop Aceh. Beliau merupakan gender juga ya. Waduh, Jadi ya Iin Lantu. Beliau sudah mendaftarkan diri sebagai caketum. Waduh. Jadi, kalau menurut Bang Taufik gimana? saya pikir Kira-kira Mbak Iin ini ya. saya pikir Owner Warkop Aceh. kawan aja panggil. Iya. Saya pikir sih Bang Joko kalau untuk Kak Iin ya saya biasanya panggil Kak Iin Bang Joko. Kak Iin ya? Kak Iin, kita senang lah ada Sri Kandi ya. HIPMI Gorontalo yang mendaftar. Luar biasa. Artinya ada keterlibatan Bertarung gender ya. nanti ya. Perwakilan 30% kalau Betul. di DPR juga. Harus perwakilan 30%. Kalau di HIPMI ada juga. Betul ya. Bang Joko. Iya. Jadi saya pikir Bang Joko, apalagi kalau selama syarat administrasinya memenuhi, tidak ada alasan untuk kita melarang orang ya. Iya, betul. Tapi gini, Bang Taufik, kalau Bang Taufik sendiri, jika ada dukungan seluruh BPC, jadi gimana? Untuk menanggapi ya. Iya. Jadi kalau memang ada dukungan, Bang Taufik maju nggak dalam musda? Jadi begini Bang Joko, ini kembali lagi Bang Joko. Siap. Saya dan kawan-kawan saya di BPD tentu kita mencintai organisasi ini ya. Kita mencintai organisasi ini dan kita mau HIPMI ini lebih punya peranan di Gorontalo. Saya pikir Bang Jago, semua saya juga pun punya niat sama untuk memajukan organisasi HIPMI. Siap. Ya, tetapi Bang Jago kembali lagi yang tadi saya sampaikan Bang Jago, Ya. apakah realistis untuk biaya pendaftaran 150 juta seperti yang disyaratkan? Disyaratkan itu. Karena gini Bang Jago, sampai hari ini pun saya sendiri tidak mengetahui 150 juta uang pendaftaran 150 juta ini peruntukannya untuk apa gitu. Jadi kalau Bang Taufik maju, ikhlas nggak? Maksudnya mau nggak didaftarkan? Ya, saya mendaftar 150 juta. Iya Itu gitu Bang ya. Jago. Kembali lagi Bang Jago. Ini kan Bang Jago sama nih ya Bang Jago ya. Kita makan di rumah makan nih. Iya. Namanya kan pengusaha Bang Jago ya. Betul. Harus ada hitung-hitungan. Ada hitung-hitungan. Artinya ketika kita membayar Bang Jago, kita kan tahu nih ini apa saja nih. Ini apa saja makan ini? Apa saya makan ini? Bayarnya kok begini? Betul Bang Jago. Betul. Nah sekarang 150 juta ini Bang Jago, peruntukannya ini Dipertanyakan. Ya. dipertanyakan. Kita nggak tahu. Kalau memang itu ada penjelasan dari panitia, coba Itu dia Bang Jago. Saya sudah meminta artinya melalui WhatsApp group ya. Iya. WhatsApp group kami 150 juta ini seperti apa? Betul. Karena jangan sampai ini dalam tanda kutip tidak jelaskan. Apalagi ini kan sebenarnya kita ini kan kawan-kawan juga semua kan teman-teman panitia. Artinya panitia ini harus menjelaskan 150 juta terbuka ya, betul kepada seluruh calon-calon yang mendaftar. Betul, atau Bang gitu. Jadi untuk 150 juta ini peruntukannya ini. Betul, ini. Bang Joko. Tapi selama ini enggak ya. sampai hari ini sih Bang Joko belum ada. Jadi Sampai setelah saat ini. dibuka pendaftaran nggak ada penjelasan untuk 150 juta biaya untuk ini nggak ada ya. Sampai saat ini saya belum mendapatkan Bang Joko. Oke. Jadi gini, misalkan ya, Saya Bang Joko. Bang Taufik ini terpilih sebagai ketua ini Gorontalo, apa yang akan Bang Taufik lakukan? Jadi untuk ke depan, setelah terpilih ya, Saya Bang Joko. dukungan bertarung menang. Jadi apa yang akan Bang Taufik lakukan? Jadi gini Bang Joko, kalau saya insya Allah ini Bang Joko ya. Tapi kalau ada dukungan Bang Joko ya, kita Ini nggak bro, tahu. harus dukung bro. Jadi sudah menyatakan siap, tapi ditanya dulu program yang akan Bang Taufik lakukan. Nah, HIPMI sendiri di Gorontalo Bang Jago kita bisa melihat masih kita bisa sampaikan bahwa HIPMI Gorontalo ini masih kurang dari segi sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah. Selama ini Bang Jago yang saya rasakan Bang Jago ya. Tapi alhamdulillah kemarin ada beberapa seperti waktu Sofi hand sanitizer ya. iya. Kami betul-betul didukung oleh pemerintah. Tetapi Bang Jago kita perlu meningkatkan kembali terkait masalah kolaborasi ini dengan pihak pemerintah. Apalagi kan sekarang Bang Jago melalui program pemerintah ada yang namanya bela pengadaan. Kalau Bang Jago tahu bela pengadaan ini bulan lalu Bapak Gubernur Gorontalo udah launching. Jadi di bela pengadaan itu nantinya Bang Jago pemerintah wajib membeli melalui UMKM untuk
belanja di bawah 50 juta. Bayangkan Bang Jago, kalau umpamanya pemerintah nih, ceritanya Bang Jago, kebutuhannya seperti makan dan minum, kemudian ada souvenir dan alat tulis kantor, itu berhubungan langsung dengan UMKM. Ini kan luar biasa Bang Jago. Jadi langsung dengan betul pengusaha ya. Nah, tidak hanya itu Bang Jago, ada juga program pemerintah yang namanya Padi UMKM yang diluncurkan oleh Menteri Erick Thohir. Iya. Ini Bang Jago lebih tinggi lagi nilai belanjanya, di mana untuk nilai belanja di bawah 12 miliar wajib melalui UMKM. Dan UMKM di sini, HIPMI sendiri di sini adalah wadah UMKM terbesar di Indonesia. Dan saya Bang Jago berjanji kalau saya terpilih Bang Jago, saya lah orang pertama yang akan menggedor setiap pintu instansi dan dinas untuk memastikan pemerintah membeli melalui UMKM yang ada di HIPMI. Luar biasa bro. Jadi bro, itu menjadi visi misi program kedepannya Bang Taufik jika dipercayakan untuk setiap BPC untuk maju ya setelah terpilih. Jadi terakhir ini Bang Taufik, ini harapan untuk pelaksanaan musda HIPMI ke depan itu seperti apa? Harapan aja pelaksanaan musda, coba dijelaskan. Jadi ketua juga panitia, ketua umum juga bisa tahu kan untuk harapan ke depan musda HIPMI Gorontalo seperti apa. Saya berharap musda HIPMI kali ini benar-benar melahirkan ketua umum yang terpilih berdasarkan ide dan gagasannya Bang Jago, dan juga memiliki komitmen untuk membesarkan organisasi HIPMI Gorontalo yang kita cintai ini. Artinya Bang Jago, ketika dia memiliki ide dan gagasan, dia akan mampu membantu teman-teman UMKM yang saat ini benar-benar kondisi terpukul akibat pandemi. Dan juga Bang Jago, kita harus tahu bahwa dengan memiliki komitmen untuk membesarkan organisasi ini, insya Allah HIPMI di Gorontalo memiliki peranan lebih lagi. Jadi bro, setelah kita mendengarkan ya, ini diskusi santai bersama Ketua OKK DPD HIPMI Provinsi Gorontalo, saya juga Bang Taufik Akbar, sarjana teknik. Jadi beliau juga punya gelar ya, sarjana teknik bro. Jadi Bang Jago pingin akhiri diskusi santai. Terima kasih Bang Taufik ya. Sampai ketemu lagi Bang Jago. Ya siap. Jadi bro, bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.